Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membuat tugas video mata kuliah pemrograman web, yaitu belajar HTML secara mandiri. Baiklah, saya akan menjelaskan apa ini doctype HTML, head, title, head body 1, p body dan HTML. Untuk doctype HTML, baris ini disebut sebagai deklarasi doctype. Fungsi dari doctype adalah untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang sedang dibuka adalah dokumen HTML dan menggunakan standar HTML versi terbaru, yaitu HTML5. Meskipun terlihat sederhana dan hanya satu baris, bagian ini sangat penting karena membantu menjaga kompatibilitas halaman web dengan berbagai browser. Selanjutnya itu HTML. Tag HTML merupakan tag utama atau elemen utama dari seluruh dokumen HTML. Semua isi halaman web harus berada di dalam tag ini. Tag HTML menandakan awal dari dokumen HTML, sedangkan tag penutup yaitu HTML menandakan akhir dari dokumen tersebut. Semua elemen lain seperti head, body, teks, gambar, dan berbagai elemen lainnya harus ditempatkan di antara tag HTML dan HTML. Dengan kata lain, tag ini berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh isi halaman web. Selanjutnya yaitu head. Tag head digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman web, tetapi informasi ini biasanya tidak langsung terlihat oleh pengguna ketika mereka membuka halaman tersebut. Beberapa hal yang biasanya ditempatkan di dalam tag head antara lain judul halaman, metadata, link ke file CSS, script JavaScript, pengaturan karakter. Semua informasi ini membantu browser memahami bagaimana halaman tersebut harus diproses dan ditampilkan. Selanjutnya yaitu title. Tag title digunakan untuk menentukan judul halaman web. Judul ini biasanya muncul di bagian tab browser ketika halaman web dibuka. Sebagai contoh, jika kita membuka sebuah website di browser, kita akan melihat tulisan di bagian atas tab seperti nama website tersebut. Tulisan itulah yang berasal dari tag title. Dalam contoh kode ini, judul halaman yang ditampilkan. Judul ini penting karena membantu pengguna mengetahui halaman apa yang sedang mereka buka dan juga membantu mesin pencari seperti Google dalam memahami isi halaman tersebut. Selanjutnya head. Selanjutnya body. Kita masuk ke pembahasan body. Tag body merupakan bagian dari HTML yang berisi semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna halaman web, berbeda dengan head.
yang berisi informasi untuk browser. Bagian body berisi elemen-elemen yang benar-benar terlihat oleh pengguna. Contoh elemen yang biasa berada di dalam body antara lain judul, paragraf, gambar, video, tabel, tombol, dan link. Semua yang muncul di layar halaman web biasanya berada di dalam bagian body ini. Kita akan menjelaskan H1. Di dalam tag H1 digunakan untuk membuat judul atau heading pada halaman web. HTML memiliki beberapa level heading, yaitu dari H1 hingga H6. Urutannya adalah H1, judul paling besar dan paling penting, H2, H3, H4, dan H5, hingga H6, judul paling kecil. Biasanya H1 digunakan sebagai judul utama halaman, sedangkan heading lainnya digunakan sebagai subjudul atau bagian-bagian dari konten. Selanjutnya yaitu tag P. Tag P digunakan untuk membuat paragraf teks dalam halaman web. Paragraf adalah bagian teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi secara lebih lengkap. Dalam pembuatan website, paragraf sering digunakan untuk menampilkan artikel, deskripsi produk, berita, dan berbagai jenis konten lainnya. Pada contoh ini, paragraf yang ditampilkan adalah "This is a paragraph." Jika kita menambahkan lebih banyak tag P, maka kita dapat membuat banyak paragraf dalam satu halaman web. Baiklah, saya akan membuat contoh cara tutorial menggunakan HTML. Misalkan kita tulis ini halaman buku yang saya baca. Di sini kita tulis misalkan buku pemrograman web. Di sini akan berubah menjadi buku pemrograman web. Di sini juga saya akan nulis misalkan ini paragraf pertama saya. Maka di sini akan berubah ini paragraf pertama saya. Ini kita salin. Dan ini juga kita salin. Kita ubah menjadi kedua. Buku
kedua. Maka yang akan terjadi sesudah kita runkan jadi seperti ini. Buku kedua pemrograman web. Ini paragraf kedua saya. Misalkan saya ubah HTML hypertext markup language adalah berfungsi sebagai fondasi utama untuk menyusun struktur dan konten halaman website. Ini paragraf pertama ya. Dan kita tambah lagi. Dengan menggunakan serangkaian teks gambar tautan dan elemen multimedia lainnya secara struktural. Teknologi ini merupakan langkah wajib dalam web development. Maka setelah di-runkan, ini akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketik.
Begitu juga untuk paragraf yang kedua. Kita ketik nih. Dalam perkembangan HTML kini telah mencapai versi HTML 5 yang jauh lebih canggih dan interaktif. Tidak hanya sekedar menampilkan teks statis, versi terbaru ini juga mendukung integrasi langsung video, audio, hingga grafik tanpa memerlukan plugin tambahan. Dengan menggabungkan HTML bersama CSS untuk desain JavaScript untuk berfungsi interaktif. Pengembang dapat menciptakan
pengalaman pengguna yang lebih modern dan dinamis di berbagai perangkat. Jadi untuk buku kedua pemrograman web, dia akan muncul sesuai apa yang kita ketik. Baiklah, segini saja video tutorial dari saya untuk seputar HTML. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.